Shalom Bapak Mama Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur atas anugerah Allah yang kita terima. Sehingga hari ini Rabu 3 Juli 2024 kita boleh kembali merenungkan bagian firman Tuhan yang terpilih dari Yesaya 40 ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-17. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus. Terima kasih ya Allah Bapa di surga, atas cinta dan kasih-Mu Engkau menyatakan kami untuk kami terus menjadi anak-anak-Mu. Dan biarlah firman-Mu terus mengiringi jalan hidup kami ya Bapa. Mari berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Yesaya 40 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-17. Di bawah perikop Allah di atas semua Allah. Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dacing, atau bukit-bukit dengan neraca? Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihat? Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian? Dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Atau siapa mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian? Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Libanon tidak mencukupi bagi kayu api, dan marga satuannya tidak mencukupi bagi korban bakaran. Segala bangsa seperti tidak ada di hadapannya. Mereka dianggapnya hampa dan sia-sia saja. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tapi juga mau melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Mama Saudara-saudariku yang diberkati, tema yang membimbing kita di dalam perenungan pada saat ini adalah Allah Sang Pengajar Agung. Bapak Mama Saudara-saudariku yang diberkati, apakah sampai dengan hari ini kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen sudah memusatkan Allah sebagai yang utama dalam hidup kita? Siapa Allah? Mengapa kita harus terus menjadikannya sebagai yang utama itu? Dan di dalam hal ini, Allah kita sebagai Allah pencipta adalah Sang Pengajar kita. Allah di atas semua Allah. Tiada Allah yang paling baik, yang paling mulia, yang berkuasa atas kehidupan kita selain Allah kita, yang disaksikan oleh Alkitab. Dalam hal ini, ketika kita merenungkan tentang Allah, kita dapat melihat Allah sebagai pengajar pengetahuan. Nabi Yesaya pernah menegur umat Israel yang tidak setia dengan bertanya, kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian? Siapa yang mengajarkan dia pengetahuan? Adakah yang bisa menjawabnya Bapak Mama? Di dalam kehidupan kita, tentunya ada yang mengajarkan kita tentang nilai-nilai kehidupan,
tentang apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan di dalam hal ini, sebagai guru, kita bisa mengajarkannya kepada murid-murid. Tapi Allah, siapa yang mengajarkannya? Allah sebagai sumber pengetahuan bagi kita, Bapak, Mama, saudara-saudariku. Karena Allah adalah firman. Pengajaran terbaik hanya datang daripada Allah. Di luar daripada Allah, itu pengajaran yang semu. Maka dari itu, mari kita menciptakan kehidupan belajar dan mengajar bersama Allah. Allah sebagai pengajar yang sejati. Ia tahu apa yang baik bagi kita. Dan pengajaran dari Allah diberikan kepada kita dalam ketetapan-ketetapannya, di dalam perintah-perintah untuk kita melakukan kehidupan baru dalam hidup ini. Itu adalah sesuatu yang harus kita respon dengan baik, Bapak, Mama, saudara-saudariku. Allah sebagai sumber hikmat, Dia akan memberikan kita tentang apa yang baik bagi Allah. Tergantung kita. Kita mau menerima dengan kerendahan hati. Kita bersandar kepada pengertian Allah. Apa yang Allah mau daripada kita, itu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita akan memperoleh kehidupan yang baik, Bapak, Mama, saudara-saudariku, supaya segala sesuatu yang keluar daripada kita itu adalah pengertian yang baik. Dan kita meminta Allah, kita meminta Tuhan untuk menjalankan, untuk mengajar, untuk melakukan apa yang Allah mau dalam kehidupan kita. Biarlah kehidupan kita terus mau belajar tentang firman Allah di dalam kehidupan ini. Roh Kudus menolong setiap kita di mana saja kita berada, di rumah, di tempat kerja, di tempat kita melayani, dan di mana saja kita berada. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu bagi kami. Biarlah firman-Mu ini menjadi bagian dalam kehidupan kami, untuk kami melakukan apa yang Tuhan mau bagi kami. Biarlah kehidupan kami, di dalam setiap pergumulan kami, Bapa yang boleh memberkati, Bapa yang boleh menyertai kami masing-masing di mana saja kami berada. Mari memberkati kehidupan kami ini ya Bapa, dari saat ini kekal selama-lamanya. Bapak, Mama, saudara-saudariku, terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Kiranya kita menjadi orang-orang yang tetap setia untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau nyatakan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa.